Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, sahabat-sahabatku di mana saja berada. Suatu hari di sebuah sholat berjamaah majelis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi selesai Bilal azan, kemudian sholat sunat qabliyah, lalu setelah sekian waktu, taruhlah kalau bahasa kita sekarang ada jam hitung mundur. Jadi begitu jam 10 detik, 9 tik, 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 berdirilah Bilal untuk qamat. Begitu Bilal mau qamat, Nabi langsung menahan. Bilal, jangan dulu qamat. Kenapa ya Rasul? Tunggu dulu. Masih ada yang di luar, belum masuk. Ada satu orang, tunggu dulu dia. Datang satu orang masuk. Bukan, masih ada. Tunggu dulu dia. Setelah orang yang dimaksud datang, kata Nabi, silakan qamat Bilal karena beliau sudah datang. Sahabat ini bertanya-tanya, siapa ini orang? Tidak ada tonji balihonya di pinggir jalan, berarti bukannya calon wali kota, bukannya calon bupati. Siapa ini? Tapi sahabat menahan, tidak berani. Ya Rasul, apa hebatnya itu orang? Tidak berani. Salah satu sahabat tidak tahan, namanya Abdullah bin Umar. Atau yang lebih akrab dipanggil Ibnu Umar. Dia ikuti ini orang dari belakang. Setelah jauh tidak dilihat oleh Nabi, Abdullah bin Umar berkata, Om, bolehkah saya ikut ke rumah tak? Oh boleh nak, silakan. Tapi saya mau nginap di rumah kita. Oh silakan. Tapi mau nginap 3 malam? Silakan. Orang itu tidak bilang yang penting mengerti jadi. Tidak. Maka nginaplah Abdullah bin Umar, Ibnu Umar di rumah orang ini. Sebenarnya dia bukan nginap sembarang. Dia mau cari tahu apa rahasianya ini orang. Apa ibadahnya yang istimewa sehingga ditunggui oleh Nabi. Jangan dulu qamat sebelum dia datang. Karena beda pahalanya sholat berjamaah, ikut takbiratul ihram dengan imam, dengan mau ruku baru masuk. Beda. Meskipun sama-sama dianggap tidak masbuk. Ini orang ditunggu sama Nabi. Malam pertama Abdullah bin Umar sambil pura-pura tidur dia ngintip, dia lihat apa Nabi bikin ini orang. Ternyata jam 10 malam tidur. Ya tidak ada juga kegiatan yang dia lakukan kecuali sedikit-sedikit. Ya Allah atau Allahu Akbar. Begitu. Bangun pagi sholat subuh, sudah pulang subuh pergi kerja. Malam, mungkin malam karena saya ada ini. Mungkin malam kedua baru keluar ini aslinya. Malam kedua pengalaman Ibnu Umar malam pertama sama. Mungkin malam ketiga. Malam ketiga juga sama. Tidak ada yang istimewa. Akhirnya sampailah pada hari ketiga Ibnu Umar mendekati orang itu, Pak. Saya terima kasih telah diberi tempat nginap 3 malam. Hari ini saya mau permisi pulang. Oh, makasih nak, kau telah nginap di rumahku. Tapi sebelum saya pulang, saya mau bertanya, apa rahasia ibadah kita yang istimewa? Sampai Nabi menunggu, nanti kita datang baru dimulai sholat. Orang itu menjawab, apa yang engkau lihat, itulah ibadah saya. Tidak ada yang istimewa. Malam tidur awal, bangun subuh, pagi perangkat kerja, pulang bawa nafkah. Hanya itu. Kata Abdullah bin Umar, saya tidak percaya. Pasti ada yang istimewa. Dia bilang tidak, itulah yang engkau lihat. Kalau begitu saya permisi. Tapi sebelum kau pulang nak, kata orang itu, saya ingin menyampaikan satu rahasia. Apa itu Om? Dia bilang, saya punya satu sifat yang mungkin gara-gara ini sehingga Nabi menganggap saya istimewa dan menunggu saya baru qamat dilaksanakan. Saya, kata orang itu, tidak pernah iri kepada orang lain. Abdullah bin Umar langsung mengelus dada, sujud syukur, kemudian cium itu orang tua. Terima kasih Pak. Inilah istimewa. Dan inilah yang membuat Nabi mengangkat kita sampai ditunggu sebelum Bapak datang, qamat belum dilaksanakan. Ternyata pemirsa, iri hati ini luar biasa dampaknya. Saya baru sadar
saya baru tahu hanya dosa kepada orang tua yang mengalahkan dosanya iri hati. Kenapa? Orang yang dosa sama orang tua itu 3 kali disiksa. Siksa di dunia, siksa di kubur, siksa di neraka. Orang tidak sholat, siksa di neraka. Ada orang tidak sholat tapi banyak rezekinya. Orang tidak puasa, di neraka tapi baru dapat. Tapi orang yang iri hati 2 kali tersiksa. Di hari kemudian jelas di tempatnya disiksa di neraka. Yang kedua di dunia, siksa memang nih. Tetangganya naik rezekinya, dia naik tensinya. Tetangganya beli mobil baru, dia buru-buru pergi beli semen. Mau ke apa itu semen? Anda bilang mau bikin polisi tidur. Lapasan saya tak rontok-rontok mobil barunya. Jadi dari kisah sahabat tadi, mari kita bertekad berhenti iri hati kepada siapapun juga. Semoga ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.